Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai topik manajemen berbasis sekolah atau yang sering kita sebut dengan istilah MBS. Referensi yang saya gunakan dalam membahas topik kita kali ini, referensi utama dapat dilihat di kotak yang berwarna biru dan referensi tambahan dapat dilihat di kotak yang berwarna kuning. Sebelum kita membahas mengenai topik kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Intan Maharani dari Prodi Pendidikan Dasar Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Tujuan pembahasan. Secara umum, tujuan pembahasan dari materi kita kali ini adalah menganalisis teori MBS dan praktik MBS di sekolah. Pokok bahasan yang akan kita pelajari ada 8 item. Agar lebih jelas, saudara semua dapat membacanya di samping. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian MBS. Apa itu MBS? MBS adalah desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah. Desentralisasi dalam pendidikan didefinisikan sebagai proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan tanggung jawab mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya, misalnya keuangan, sumber daya manusia, maupun fisik oleh pemerintah pusat ke tingkat sekolah. Jadi, esensi dari MBS adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah untuk mengelola sumber daya secara mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Dalam MBS, tanggung jawab dan kewenangan pengambilan keputusan atas operasional sekolah dialihkan kepada warga sekolah. Di antaranya ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Serta dalam pelaksanaan MBS, sekolah tetap memperhatikan kebijakan dan aturan dari pemerintah. Terdapat 4 model desentralisasi menurut Rodinelli. Di antaranya ada dekonsentrasi, ada delegasi, devolusi, dan juga privatisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah. Delegasi adalah pelimpahan tanggung jawab manajerial untuk fungsi tertentu kepada daerah. Sedangkan devolusi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang lingkupnya lebih besar dari dekonsentrasi dan delegasi. Privatisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah dari sektor publik ke sektor swasta. Di lain sisi, menurut Weyler, terdapat 3 model desentralisasi. Ada redistributif, efektivitas, dan juga budaya belajar. Di model redistributif, menekankan distribusi kekuasaan dari atas ke bawah atau dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah. Di model efektivitas, berfokus pada aspek keuangan dan efektivitas biaya desentralisasi. Sedangkan di model budaya belajar, membahas mengenai keragaman budaya dan kemampuan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Secara umum, program MBS menyerahkan kewenangan atas 1 atau lebih kegiatan berikut ini. Alokasi anggaran, pengangkatan dan pemberhentian guru beserta staf, pengembangan kurikulum, pengadaan buku teks dan materi pendidikan lainnya, peningkatan infrastruktur, serta monitoring dan evaluasi guru. Teori di balik MBS. Pendidikan yang baik tidak hanya melibatkan input fisik, seperti
ruang kelas, guru, ataupun buku teks, tetapi melibatkan dorongan terhadap pengajaran dan juga pembelajaran yang lebih baik. Pendidikan sebagai layanan dianggap terlalu kompleks dan tidak efisien apabila diatur secara terpusat. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam bidang pendidikan, yaitu melalui desentralisasi pendidikan. Para pendukung desentralisasi beranggapan bahwa dengan dilakukannya desentralisasi dalam bidang pendidikan, hal tersebut dapat meningkatkan otonomi, produktivitas, fleksibilitas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal. Di beberapa negara maju, gagasan inti di balik MBS adalah seseorang yang bekerja dalam lingkup sekolah harus memiliki kendali manajerial yang lebih besar terhadap sekolah tersebut. Sedangkan di negara berkembang, MBS mengutamakan keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga gagasan di balik MBS dianggap kurang ambisius. Baik di negara maju maupun di negara berkembang, pemerintah pusat selalu memainkan peran penting tentang bagaimana MBS dipahami dan juga bagaimana MBS diterapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reformasi MBS. Tetapi sebelum itu, kita perlu memahami evolusi konsep MBS. Evolusi konsep MBS. Terdapat dua negara yang mempengaruhi perkembangan konsep MBS. Di antaranya ada Amerika dan juga Australia. Kita mulai dengan Amerika. Desentralisasi kewenangan terhadap sekolah dipraktikkan dan juga dikembangkan di Amerika Utara pada pertengahan abad ke-17. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Umum tahun 1647 yang mewajibkan setiap distrik untuk mendirikan sekolah. Lalu pada abad ke-18, distrik diberikan wewenang untuk mengoperasikan dan juga memungut pajak sekolah. Perkembangan MBS di Amerika tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1930-an, Amerika memiliki 127.344 distrik sekolah. Lalu pada tahun 1977, Amerika memiliki 16.000 distrik sekolah. Evolusi konsep MBS di Australia, tepatnya di Australian Capital Territory atau ACT. Pada tahun 1960, sekelompok warga berusaha mencari model pengelolaan sekolah yang birokratis. Upaya ini menghasilkan pendekatan baru dalam reformasi pendidikan, yaitu kewenangan untuk mengatur sekolah harus dilimpahkan ke badan pengelola tingkat sekolah. Di antaranya ada kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga tokoh masyarakat. Sistem ini sempat mengalami perdebatan hingga tahun 1974. Lalu di tahun 1998, secara bertahap, 8 sistem sekolah di Australia mampu memperkenalkan MBS mereka sendiri. Reformasi MBS di Amerika. Di El Salvador, reformasi MBS dilaksanakan di tahun 1991 dengan nama EDUCO atau Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat. Sekolah ini didanai publik dan siswanya menerima uang sekolah, seragam, buku teks, pendaftaran, dan juga perlengkapan sekolah secara gratis. Sebagai imbalannya,
orang tua diharapkan menyumbangkan makanan, waktu, dan juga dalam beberapa kasus, tenaga mereka untuk meningkatkan sekolah. Sekolah Eduko ini memiliki Asosiasi Komunitas Pendidikan atau disebut juga ACE. ACE ini menerima dana langsung dari kementerian dan juga masyarakat yang digunakan untuk mempekerjakan, memantau, ataupun memberhentikan guru. Reformasi MBS di Inggris. Selama tahun 1980 hingga tahun 1990-an, pemerintah Inggris telah menyerahkan kewenangan dan juga otonomi sekolah kepada orang tua dan juga guru. Reformasi terpenting pada masa itu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Reformasi Pendidikan pada tahun 1988 yang menciptakan dua kategori sekolah, yaitu sekolah lokal dan juga sekolah yang dikelola secara hibah. Dalam dua model ini, Badan Pengelola Sekolah diberikan kewenangan dan juga otonomi atas anggaran dan juga operasional sekolah. Kedua model ini juga memiliki kewenangan untuk mempekerjakan, memberhentikan guru dan juga staf lainnya. Reformasi MBS di Hong Kong. Pada tahun 1991, Departemen Pendidikan Hong Kong mengembangkan kerangka kerja untuk mendorong sekolah yang efektif, yaitu melalui School Management Initiative atau SMI. Lalu pada tahun 1993, dibentuklah pengurus SMI ini yang terdiri dari 9 anggota, yaitu kepala sekolah, perwakilan guru, orang tua, dan juga alumni. Yang tujuan utamanya ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan fleksibilitas sekolah terhadap pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, untuk memperjelas fungsi dan juga tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Reformasi MBS di Indonesia. MBS di Indonesia dirintis oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah dengan bantuan UNICEF dan UNESCO sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2005, program MBS diperkenalkan dalam bentuk biaya operasional sekolah atau dana BOS. Semua sekolah menerima dana hibah ini berdasarkan formula per siswa. Di Indonesia, MBS dijalankan berdasarkan prinsip kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efektivitas, dan akuntabilitas, atau yang disingkat K4PA. Terdapat 7 komponen yang dikelola MBS. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, pembiayaan. Yang keenam, hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang ketujuh, budaya dan lingkungan sekolah. Tipologi manajemen berbasis sekolah. Kontinuum otonomi. Program MBS terletak di sepanjang kontinuum. Dalam hal sejauh mana pengambilan keputusan dilimpahkan ke tingkat lokal. Dari otonomi terbatas di satu sisi ke otonomi yang lebih besar. Ada versi MBS yang lemah dan kuat berdasarkan tingkat kekuasaan pengambilan keputusan yang telah dilimpahkan ke sekolah. Agar lebih jelas, mari kita lihat diagram berikut. Dalam diagram ini, terdapat tingkatan otonomi dari lemah ke kuat. Otonomi dikatakan lemah apabila terbatas pada urusan sekolah,
seperti pengajaran dan juga pembelajaran. Lalu otonomi dikatakan sedang apabila sudah terbentuk dewan sekolah, tetapi hanya berfungsi sebagai penasihat. Hal ini terjadi di negara kita. Lalu otonomi dikatakan agak kuat apabila dewan sekolah memiliki otonomi untuk mempekerjakan atau memberhentikan guru beserta kepala sekolah dan juga mampu menetapkan kurikulum. Lalu otonomi dikatakan kuat apabila mampu melakukan 3 hal yang telah disebutkan dan juga dewan sekolah mampu mengendalikan sumber daya substansial dan juga mengontrol orang tua dan masyarakat atas sekolah. Lalu otonomi sangat kuat, selain mampu melakukan 4 hal yang telah disebutkan, dewan sekolah dapat memilih model yang membebaskan orang tua untuk dapat membuat sekolahnya sendiri. Hal ini terjadi di Qatar dan juga di Denmark. Terdapat 4 model dalam otonomi partisipasi. Yang pertama, MBS kontrol administratif. Yang kedua, MBS kontrol profesional. Yang ketiga, MBS kontrol masyarakat. Dan yang keempat adalah MBS kontrol seimbang. MBS kontrol administratif menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada kepala sekolah. Model ini bertujuan agar setiap sekolah lebih bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. MBS kontrol profesional menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada guru. Model ini bertujuan untuk memanfaatkan pengetahuan guru tentang apa yang dibutuhkan sekolah pada lingkup kelas. MBS kontrol masyarakat menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang tua atau masyarakat. Melalui model ini diharapkan kurikulum yang dikembangkan sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. MBS kontrol seimbang menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang tua dan juga guru. Melalui model ini, sekolah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawabnya kepada orang tua. Dalam pelaksanaan MBS kontrol administratif, tidak selalu berjalan ideal. Karena sesungguhnya kepala sekolah tetap memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Secara umum, pelaksanaan MBS merupakan perpaduan dari keempat model yang telah dijelaskan. Otonomi, partisipasi, akuntabilitas. MBS membuat sekolah lebih akuntabel dan pengelolaannya lebih transparan. Anderson menyatakan terdapat 3 jenis akuntabilitas dalam MBS. 1. Sekolah bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada pemerintah. 2. Sekolah bertanggung jawab untuk memenuhi standar pendidikan. 3. Sekolah bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan bertanggung jawab kepada publik secara umum. Tujuan dan manfaat MBS. Tujuan MBS adalah untuk menciptakan organisasi pembelajaran dengan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, yang mungkin dapat meningkatkan kinerja akademik dan hasil siswa. Menurut Mulyasa, tujuan dari MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan juga pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh dari keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan juga penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu diperoleh dari pengembangan profesionalisme guru dan juga kepala sekolah, serta fleksibilitas dalam mengelola sekolah. Lalu peningkatan pemerataan diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Manfaat MBS. MBS memberikan kebebasan dan juga keleluasaan yang besar terhadap sekolah, disertai dengan seperangkat tanggung jawab.
MBS mengutamakan keterlibatan berbagai pihak atas tanggung jawab dan juga kewenangan terhadap operasional sekolah. Keterlibatan tersebut dapat meningkatkan komitmen terhadap sekolah, yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas sekolah dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah. Faktor-faktor dan karakteristik MBS. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam MBS. 1. Kewajiban sekolah. Sekolah memerlukan monitoring dan pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional. Dalam hal tersebut, sekolah tidak boleh mengabaikan standar dan juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Peranan orang tua dan masyarakat. Melalui Dewan Sekolah, orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. 4. Peranan profesionalisme dan manajerial. MBS menuntut kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi untuk memiliki kemampuan profesional dan juga kemampuan manajerial. 5. Pengembangan profesi. Pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga pendidikan harus menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Karakteristik MBS. Karakteristik MBS dapat dilihat antara lain dari bagaimana cara sekolah untuk mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan sumber daya administrasi. Desain program MBS. Menentukan apa yang dimaksud dengan MBS. Fungsi otonomi dan tanggung jawab harus dijelaskan secara eksplisit. Misalnya, kepala sekolah, wewenangnya apa? Atau guru dan juga orang tua, wewenangnya apa? Seberapa besar kewenangan mereka? Lalu, menentukan model. Model di sini bisa MBS kontrol administratif, atau MBS kontrol profesional, atau bisa perpaduan dari keempat model yang telah dijelaskan. Mempertimbangkan masalah kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah berapa orang yang dibutuhkan, lalu wewenang apa saja yang dimiliki oleh setiap orang tersebut. Menyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai, serta bagaimana dan dalam waktu apa. Reformasi MBS setidaknya memerlukan waktu 5 tahun sebelum perubahan mendasar terjadi pada tingkat sekolah, dan sekitar 8 tahun baru akan terlihat perubahan tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman Amerika. Menetapkan tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Indikator dalam mencapai tujuan harus relevan dan dapat diukur baik sebelum, selama, dan setelah percobaan MBS. Menjelaskan apa yang terjadi di setiap tahap MBS untuk mencapai tujuan. Patokan utama dalam MBS adalah kejelasan tujuan. Jika tujuan telah ditetapkan dengan jelas, maka program dapat berjalan berdasarkan partisipasi otonomi dan akuntabilitas. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Landasan yuridis MBS. Landasan yuridis MBS. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propernas.
Yang ketiga ada Keputusan Mendiknas nomor 44 tahun 2002. Yang keempat ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 51. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan MBS sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000. Undang-undang tersebut mengubah mekanisme pengambilan keputusan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Desentralisasi dalam bidang pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 51 yang menyatakan dengan tegas bahwa MBS merupakan prinsip pengelolaan pendidikan. Sebagai prinsip pengelolaan pendidikan, MBS akan mempengaruhi banyak hal terkait dengan pendidikan. Sebagai suatu kebijakan, MBS merupakan rangkaian dari seperangkat kebijakan yang saling terkait dengan standar nasional, kurikulum, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, profesionalisme ketenagaan, alokasi dana dan sumber daya pendidikan, partisipasi masyarakat melalui dewan dan komite sekolah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan, serta efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah MBS merupakan bagian dari reformasi pendidikan. MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah agar warga sekolah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan juga pemerataan pendidikan. Dalam penyelenggaraan MBS, sekolah bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Keberhasilan MBS memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan di tingkat sekolah, di antaranya kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.